Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saat ini kita akan mendengarkan materi dari Ketua Prodi Gizi kita, yaitu Ibu Hepti Mulyati SGZ MSI. Ibu Hepti akan membawakan materi tentang Inspiration People. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Sisian selaku moderator kita yang dari tadi pagi memandu acara ini sampai materi terakhir pada hari ini. Sebelumnya sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung bagi mahasiswa Prodi Gizi Angkatan 2020. Angkatan 2020 yaitu angkatan ketiga di program studi Gizi Stikes Widya Nusantara Palu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sore kan? Dan selamat sore. Jadi untuk materi kita hari ini diharapkan ya mungkin adik-adik sekalian karena mengikuti materi dari pagi dari jam 9 lewat tadi sampai sekarang sudah di jam 3 lewat, mungkin sudah lelah, sudah mengantuk. Nah, kalau sudah mengantuk, tetap semangat, sedikit lagi kita akan menyelesaikan pertemuan pada hari ini. Jadi memang materi saya tidak terlalu banyak, kalau dilihat juga hanya sekitar 10-an slide ya, 15-an, 16-an, tapi kan ada banyak gambar-gambarnya, jadi nggak terlalu banyak. Terus untuk mahasiswa yang sekarang totalnya ada 40 mahasiswa baru dan 7 orang adalah kakak tingkat sebenarnya. Hanya baru mengikuti PMPS pada angkatan kali ini, tidak apa-apa. Di sana ada Randy. Randy masih semangat kau Randy. Oke. Terus untuk laki-laki yang angkatan sekarang ada berapa orang? Berapa? 4 ya? 4. Ya sekitar 4 orang. Setidaknya masih hampir sama dengan angkatan yang pertama, angkatannya Kak Azwar. Kalian berapa Azwar? 4. Oke, hampir sama lah. Yang paling banyak angkatannya Julio. Angkatannya Julio lebih banyak. Baik, jadi kita masuk materi kita hari ini. Sebenarnya materi ini sudah cukup bosan saya bawakan. Tahun lalu saya bawakan, tahun ini saya bawakan. Semoga tahun berikutnya tidak lagi. Jadi materi kita yaitu Inspiration People atau orang-orang yang menjadi inspirasi kita. Mari kita lihat slide-nya. Jadi kalau lihat di slide ini jangan dulu di next, biarkan tampilan ini dulu terlihat. Jadi kita santai saja ya, ini kan hanya sekedar sharing, tidak usah terlalu tegang. Karena kayaknya suasana dalam ruangan juga tegang, di luar sana juga tegang. Jadi kalau kita lihat tampilan di slide-nya, tampilan slide yang paling atas sebelah kiri ada seorang profesor wanita. Jadi profesor wanita ini adalah Profesor Rosalind S. Gibson. Beliau adalah salah satu profesor wanita yang telah mencetak banyak karya buku gizi. Nanti kalian akan mengikuti mata kuliah di mana salah satu buku pegangannya adalah karya dari beliau. Terus yang berikutnya yaitu ada Prof. Sukirman. Prof. Sukirman adalah juga salah satu tokoh gizi yang sangat dikagumi. Terus berikutnya lagi di samping beliau ada Prof. Hardinsyah. Prof. Hardinsyah untuk kakak-kakak tingkat kalian mungkin tidak asing lagi karena beliau sudah pernah datang di kampus kita mengisi acara. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Gizi. Terus di bawah Prof. Hardinsyah kalian bisa melihat ada seorang doktor muda, yaitu dokter muda ini juga pernah menghadiri acara di kampus kita, yaitu Dr. Arif Sabta Aji. Terus di sebelah dari Dr. Arif Sabta Aji yang bagian tengah ada dokter muda juga, yaitu Dr. Al-Muhlas. Kemarin juga mengisi webinar di kampus kita. Terus yang paling terakhir ada
Dr. Entos. Dr. Entos yaitu Ketua DPP Persagi, Persatuan Ahli Gizi. Seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, oke. Di sini kita bisa melihat sebenarnya poin dari slide ini bahwa sebenarnya begini, pada saat kita bagaimana ya? Pada saat ingin menjadi seseorang yang bisa menginspirasi orang lain, sebenarnya yang perlu kita pahami adalah yang pertama, kenalilah diri kita sendiri. Jadi kalian harus belajar mengenal siapa diri Anda. Who is I am. Jadi kalian harus tahu siapa diri Anda, bagaimana kelemahan dan kelebihan Anda sendiri, adik-adik sekalian, agar kita bisa tahu apa sebenarnya yang berbeda pada diri kita dibandingkan orang lain. Pastinya kalau kita berbicara seseorang itu menginspirasi, berarti seseorang itu memiliki kelebihan yang berbeda dibandingkan kelebihan yang kita punya. Seperti itu. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini bagaimana cara kita menemukan jati diri kita sendiri. Nanti kalian bisa baca sendiri bahwa yang pertama untuk menemukan jati diri yaitu kita harus melalui suatu proses perjalanan yang memang tidak pendek, butuh waktu yang lama karena pastinya berproses supaya kita bisa mengenali siapa diri kita. Sekarang paling kalian tahu, oh saya ini kayaknya nanti jadi apa, bingung kan kalau ditanya mau jadi apa nantinya. Ya jawabannya yang paling simpel jadi ahli gizi, karena sudah terlanjur masuk di prodi gizi. Seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan nantinya kalian tidak semuanya akan menjadi ahli gizi pada saat nanti bekerja. Bisa saja ada yang menjadi pegawai bank, ataukah pengusaha makanan. Tetapi kalau jadi pegawai bank pun sebenarnya tidak ada yang salah, karena kan setiap orang memiliki cita-cita. Dari sekarang pasti punya cita-cita, tapi pada saat di endingnya akan ada jalannya masing-masing sesuai dengan kondisi kita nantinya. Seperti itu. Terus kalau untuk prodi gizi mungkin tadi Ibu Riana sudah memberikan kita pemaparan. Sebenarnya nanti seorang lulusan atau alumni S1 gizi itu nantinya akan menjadi apa? Kalau kita berbicara lulusan S1 gizi, tidak selamanya harus menjadi seorang tenaga kesehatan atau istilah lainnya ahli gizi. Ahli gizi baik di rumah sakit maupun ahli gizi di puskesmas. Tidak selamanya seperti itu. Bisa saja kalian menjadi seorang asisten dalam penelitian, apalagi banyak riset-riset nasional yang bisa kalian ikuti yang juga bisa menghasilkan banyak uang. Sebenarnya seperti itu. Hanya memang kalau riset-riset seperti itu kan tidak bisa menjadi pekerjaan tetap kita, karena memang kalau untuk riset seperti itu ada masa-masanya, mungkin setahun sekali atau 3 tahun sekali, bahkan 2 tahun sekali, seperti itu. Terus bisa juga kalian nanti bisa memilih menjadi seorang pengusaha catering atau pengusaha di bidang tata boga, jasa makanan, bisa seperti itu. Jadi memang untuk lulusan S1 gizi memang cukup luas. Beda halnya kalau kalian nanti sudah selesai dari S1 gizi terus ingin melanjutkan ke profesi dietitian, nanti ada gelarnya lagi kalau kalian masih ingin lanjut, karena sekarang sudah banyak terbuka prodi-prodi yang membuka profesi dietitian. Jadi ada profesinya, kayak misalkan kayak dokter. Dokter kan juga masuk di kedokteran, pasti masuknya di S1 kedokteran dengan gelar SKED, sarjana kedokteran. Kalian pun juga masuk di gizi, lulus dari S1 gizi, gelarnya sarjana gizi, SGZ. Nah, kalau nanti ambil profesi, kalau dokter ambil profesi kan baru punya gelar dokter. Nah, kalian pada saat nanti lulus dari profesi, kalian punya gelar yaitu RD, kebalikan dari dokter, Register Dietitian. Keren juga sebenarnya namanya. Jadi tetap semangat untuk kuliah. Kalau yang ingin menjadi tenaga kesehatan, disarankan sebaiknya untuk melanjutkan ke profesi, karena memang untuk tenaga profesi di daerah kita itu sangat kurang. Kalau lulusan S1 gizi sudah mulai ada yang mengisi di berbagai instansi kesehatan, tetapi kalau untuk profesi gizi itu yang masih kurang. Jadi sebaiknya kalau lulus nanti jangan berhenti kuliah, tetap kuliah untuk ambil profesinya kalau memang senang di bidang klinis.
Nah, tetapi kalau kurang senang Bu, saya kurang senang Bu di bagian klinis, saya malas kerja di rumah sakit atau di puskesmas, ya berarti bisa menjadi seorang pengusaha makanan. Kan lagi tren sekarang kan, bisnis makanan baik online maupun offline. Hasilnya pun juga lumayan, keuntungan yang bisa kita peroleh dari usaha makanan, karena kalau usaha makanan pastinya tidak akan pernah habis, tidak akan pernah punya masa, karena setiap manusia pasti butuh makanan. Seperti itu intinya. Terus berikutnya lagi, nanti kalian bisa baca sendiri bagaimana cara-cara kita menemukan diri kita sendiri seperti apa. Karena tidak semua orang sekarang sudah mengenal siapa dirinya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, belum tentu. Jadi memang butuh proses yang panjang, butuh waktu yang panjang, seperti apa diri kita sendiri. Agar pentingnya kita mencari jati diri kita, agar kita bisa bisa memberikan hasil yang maksimal, seperti itu. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, who am I? Siapa saya? Nah, siapa saya? Ya kalian harus tahu siapa Anda. Jangan sampai kita hanya bisa mengenal siapa Kak Destri. Oh, ternyata Kak Destri adalah kakak tingkat kalian di angkatan 2019. Tetapi apakah kalian kenal Kak Destri? Kan hanya kalian lihat dari luar. Oh, mungkin Kak Destri cantik, Kak Destri manis, hanya bisa lihat seperti itu. Baik adik-adik mahasiswa, karena tadi ada sedikit masalah jaringan, untuk itu kita lanjutkan, dan kepada Ibu Hepti kami persilakan. Baik, kita lanjutkan materi kita. Tadi ada masalah sedikit ya, masalah bukan jaringan, mati lampu. Jadi di sini tadi ada lampunya padam, ya pasti jaringannya juga padam. Seperti itu. Jadi kita lanjutkan. Tenang ya, bersabar ya. Randy mohon bersabar, sedikit lagi akan selesai materi saya. Tetap semangat, karena berhubung Randy yang senior, jadi kok jangan mengantuk Randy. Oh. Yang lainnya adik-adik mahasiswa baru yang baru bergabung, tetap semangat. Jadi materi ini memang sedikit membosankan sebenarnya. Saya juga bosan bawakan materi ini, tapi tidak apa-apa, kita sharing saja kan. Kita lanjut di slide ini, yaitu MI, siapa saya. Jadi kita lanjutkan kembali. Yang paling penting di sini pengenalan diri kita sendiri. Belum tentu, walaupun kita tahu seseorang itu namanya siapa, tapi kita belum tahu bagaimana jati diri orang tersebut. Begitupun juga dengan diri kita sendiri. Terus yang berikutnya lagi di sini yang paling penting, yang poin ketiga, di situ proses menemukan diri sendiri seperti layaknya melakukan perjalanan panjang yang sangat melelahkan. Terus yang poin terakhir, pengenalan terhadap diri sendiri akan mencapai puncaknya apabila kita berani menelanjangi diri kita. Bukan berarti kita buka baju baru orang tahu siapa dirinya orang, tidak seperti itu. Maksudnya menelanjangi di sini yaitu mengenali seluk-beluk dirinya kita sendiri, dari dalam maupun dari luar, seperti itu. Next. Nah, tadi menemukan jati dirinya kita. Sekarang bagaimana cara menemukan potensi diri? Tadi baru mengenal diri kita ini bagaimana, kelebihan dan kekurangannya kita seperti apa. Kalau kita sudah tahu kelebihannya kita apa, kekurangannya kita apa, kita bisa menemukan sebenarnya potensi diri kita yang terpendam ini seperti apa. Seperti itu. Jadi potensi tidak dapat berkembang secara optimal apabila kita merasa puas. Jadi intinya jangan pernah cepat puas dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita pahami. Yang paling simpel sebenarnya begini. Misalnya dalam proses perkuliahan, di semester 1 kalian dapat IP tinggi, IP 4.
jangan langsung berpuas diri, karena belum tentu di semester 2 kalian bisa mendapatkan IP 4 lagi, di semester 3 juga seperti itu, bahkan sampai semester akhir. Bisa saja yang banyak terjadi di semester 1 bagi orang-orang yang cepat puas diri, semester 1 bisa mendapatkan IP 4, tetapi di semester 2 dan seterusnya bisa saja menurun, seperti itu. Itu karena kenapa? Karena kita cepat puas diri. Pada saat kita sudah merasa puas diri, pastinya kita sudah merasa kepedean bahwa kita ini bisa melakukan apapun itu. Jadi biar tidak belajar pun kayaknya bisa dapat nilai bagus nih, seperti itu. Padahal belum tentu. Nah, di situ yang membawa kita ke jurang di mana kita bisa mendapatkan hasil yang kurang memuaskan nantinya. Seperti itu intinya. Next, kita lanjut. Nih, dalam proses mencari jati diri, dalam proses menemukan potensi diri kita, pasti ada yang namanya kegagalan. Jadi makanya banyak pepatah yang mengatakan kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Ya, memang benar seperti itu. Karena kita jangan pernah takut gagal, karena sebenarnya di balik kegagalan itu kita bisa banyak memetik hal-hal yang positif, kita bisa banyak memetik pelajaran bahwa ternyata tidak semua apa yang kita mau, kita inginkan, kita bisa dapatkan. Bisa saja kita sudah melakukan dengan sebaik mungkin, ternyata hasil yang kita dapatkan malah sebaliknya. Seperti itu. Contohnya kita dalam perkuliahan, kita sudah berusaha semaksimal mungkin belajar untuk persiapan UAS. Ternyata pada saat UAS yang keluar soalnya tidak yang kalian pelajari, jadi menyebabkan nilainya kalian jelek. Nah, tapi kalau dari situ sebenarnya jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa tidak puas bahwa memang percuma nih saya belajar, ternyata juga yang soal yang keluar tidak ada yang saya pelajari, seperti itu. Jadi kan namanya kita berkuliah pastinya ada proses yang namanya remedial atau pengulangan. Jadi kalau seandainya tidak mendapatkan hasil yang maksimal, nanti akan diberikan kesempatan untuk remedial supaya bisa memperbaiki. Tetapi kuncinya sebenarnya kalau dalam proses belajar, kalau ingin mendapatkan nilai yang baik, jangan pernah belajar pada saat mau ujian. Tetapi kebanyakan mahasiswa tidak seru kalau tidak belajar pada saat deadline. Seperti itu. Saya pun juga pernah mengalami kan jadi mahasiswa, jadi juga dulu pernah mencoba. Kayaknya kalau belajar pada saat mau ujian lebih cepat masuk. Besok mau ujian, malamnya baru belajar. Semua dipelajari. Jadi istilahnya kalau zaman saya dulu SKS, sistem kebut semalam. Jadi besok mau ujian, malamnya baru belajar. Semua materi dari pertemuan 1 sampai 15 kita pelajari semua. Dengan harapan besok bisa keluar semuanya. Ternyata satu pun tidak ada yang keluar. Bagus kalau dosen itu memberikan soal pilihan ganda. Masih ada jawabannya yang bisa tolong pilih kan. A, B, C, D, E, main kancing baju juga bisa dipilih. Tapi kalau soal esai, disitulah kita pusing. Karena bingung mau isinya seperti apa. Seperti itu. Jadi memang kalau di zaman-zamannya kalian mahasiswa, yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa berprestasi. Prestasi tidak hanya di akademik, prestasi di organisasi juga itu sangat penting. Karena kenapa? Banyak orang yang merasa, apalagi mahasiswa, untuk apa sih terlibat dalam organisasi? Karena organisasi tidak dinilai juga, yang dinilai hanya kegiatan akademik, perkuliahan. Yang penting saya masuk, nilai saya bagus, ya sudah, cukup seperti itu saja. Tetapi sebenarnya organisasi ini membentuk kepribadiannya kita, membentuk soft skill-nya kita, di mana banyak hal di organisasi yang kita tidak temukan dalam perkuliahan. Contohnya, bagaimana kalian membuat surat, bagaimana kalian berkoordinasi dengan teman, atau bahkan misalkan mau buat acara dengan pemateri, itu kalian tidak akan dapatkan dalam perkuliahan. Mata kuliah apa yang mengajarkan seperti itu? Tidak ada. Kalau pembuatan surat, kecuali kalian anak bahasa Indonesia, jurusan bahasa Indonesia ada pembuatan surat seperti apa. Tetapi kalau anak kesehatan, bagaimana kalian mau belajar tentang persulatan? Dan persulatan itu penting nantinya. Pada saat apa? Pada saat nanti kalian ingin apply pekerjaan, pastinya butuh yang namanya pembuatan surat permohonan kerja. Nah, dari situ kalian hanya akan menemukan pada saat berorganisasi. Terus pentingnya lagi organisasi. Organisasi sekarang
menjadi salah satu kunci kebanyakan untuk memperoleh beasiswa. Kebanyakan beasiswa sekarang bukan hanya kalian berprestasi secara akademik, tetapi juga berprestasi secara organisasi. Banyak syaratnya, bahwa untuk beasiswa tertentu harus ada bukti bahwa kalian merupakan anggota atau pengurus dalam suatu organisasi. Kalau kita di kampus, di GISI, ya setidaknya kalian masuk dalam himpunan mahasiswa GISI, Himazi, atau nantinya bisa terlibat dalam kegiatan, dalam himpunan-himpunan lainnya, himpunan keagamaan di kampus, kan banyak himpunan agama Kristen atau HMK, terus masih ada lagi, terus himpunan Satmakana juga ada, kan banyak kegiatan organisasi lainnya. Bahkan nantinya kalian juga mau naik level dari Himazi mau ke BEM, silahkan, lebih baik lagi. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, intinya dengan kegagalan kita bisa menjadi seseorang yang besar. Kalau kita tidak pernah gagal, kita tidak akan bisa berpikir lebih jauh lagi bagaimana kita mengembangkan potensi diri kita. Karena intinya begini, selama kita tidak pernah gagal, kita akan selalu berada di zona nyaman. Pada saat kita sudah merasa nyaman di zona itu, kita tidak akan bisa berpikir lebih kreatif, lebih inovasi untuk menghasilkan suatu karya yang lebih besar. Seperti itu intinya. Jadi kalau di sini saya memiliki banyak kata-kata mutiara dari beberapa orang-orang besar. Nanti kita lihat. Intinya kalau ingin menjadi seseorang yang besar, orang yang bisa menjadi inspirasi, kunci utamanya yaitu kita selalu berpikiran positif dan juga menghargai yang namanya kegagalan. Kegagalan tidak perlu disesali, tetapi kegagalan harus kita hargai untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Seperti itu. Next. Nah ini kalau dulu zaman-zaman saya SMA, saya sudah tahu Mahatma Gandhi itu siapa, dari SMP bahkan. Kalian juga apalagi yang baru lulus, seharusnya tahu Mahatma Gandhi. Di buku-buku sekolah lalu ada sering terlihat nama beliau Mahatma Gandhi. Menurut Mahatma Gandhi bahwa kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada hasil. Jadi intinya, makanya ada pepatah yang mengatakan hargailah proses, bukan hasilnya. Hasil tergantung dari proses yang sudah kita lakukan. Kalau kalian sudah berusaha dengan sebaik mungkin, berproses dengan sebaik mungkin, mau apapun hasilnya ya kita harus terima. Hasilnya baik, alhamdulillah. Hasilnya kurang memuaskan, artinya kita gagal kan? Gagal berarti kita harus memperbaiki diri lagi, evaluasi diri kita. Kesalahannya ada di mana? Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, Thomas Alva Edison. Menurut Thomas Alva Edison, bahwa orang yang gagal dalam hidup ialah orang yang hidup dan gagal belajar. Jadi intinya begini, kalau kalian merasa gagal dalam hidup kalian, berarti kalian itu sudah gagal dalam hidupnya, dalam hidup kalian sendiri, dan juga gagal belajar. Kenapa? Kalian merasa sudah gagal, berarti tidak ingin lagi belajar, mengembangkan diri kalian. Seperti itu intinya. Kalau kita sudah tidak punya pikiran bagaimana ingin mengembangkan diri, ya sudah, mau bagaimana kita melanjutkan hidup kita. Next. Nih, ini ada tokoh wanita yaitu Roosevelt. Menurut beliau bahwa lakukan apa saja yang kalian anggap benar. Maksudnya di sini kita bebas melakukan apa saja, bebas berkreasi, bebas berkreativitas. Apapun yang ingin kalian lakukan silakan dilakukan, yang penting kita rasa benar. Tetapi ingat, selalu ada norma dan etika di masyarakat yang harus kita patuhi. Bukan berarti, oh iya sesuka-suka hatinya saya saja, no, masuk di kampus kita mau datang jam berapa, kita mau pulang jam berapa. Nah, tidak seperti itu. Silahkan berkreativitas, apapun yang mau dilakukan silahkan, tetapi ingat kalau di kampus ada yang namanya aturan. Kalau untuk di STIKE sendiri, namanya kita sekolah tinggi, pastinya punya aturan yang lebih ketat dibandingkan universitas. Kenapa? Di sekolah tinggi kita menggunakan seragam. Nah, seragam itu untuk contoh kecilnya kalian harus gunakan setiap saat, dari hari Senin sampai hari Jumat ada seragamnya masing-masing, tetap digunakan. Ada yang namanya PIN, tanda pengenalnya kalian, tidak boleh itu dilepas. Kenapa tidak boleh dilepas? Supaya kita tahu pada saat kalian berada di luar ruangan. Kakak tingkatmu pun juga sekarang tidak pakai PIN, anggap saja ini bonus. Tapi nanti pada saat sudah tatap muka di kelas, kalian harus tetap menggunakan atribut
kampus seperti itu. Kalau kita di universitas, saya pun juga alumni universitas, dulu saya tidak menggunakan seragam, tetapi kita menggunakan baju bebas. Hanya menurut saya kalau baju bebas kita banyak pengeluaran, karena pastinya kita harus mengganti-ganti baju kita. Ya kan, hari Senin saya pakai baju apa, Selasa saya pakai baju apa, pusing sendiri akhirnya kan mau mix match pakaian. Tapi kalau sekolah tinggi enaknya sudah ada seragam yang ditentukan, tinggal kalian yang rajin mencuci seragamnya. Seperti itu. Terus kita sambung ya di sini bahwa lakukan apa saja yang kalian anggap benar, karena apapun yang kalian lakukan juga pasti akan dikritik. Nah, kritik ini yang paling sedikit menyiksa, sensitif kritik. Karena biasanya begini, sebagai manusia kita mau tidur pun pasti akan dikritik oleh orang lain. Jadi makanya lakukan saja apa yang kalian mau lakukan. Yang penting bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Terus jangan pernah hanya bisa mengkritik orang lain. Kritik diri sendiri dulu, evaluasi diri sendiri dulu. Apa sih sebenarnya kelemahan saya, apa sih kesalahan saya pada saat ada suatu masalah. Sebenarnya seperti itu. Nantinya juga pasti kalian, karena hari ini kami pun juga banyak mengakui ada beberapa masalah jaringan, masalah lampu yang padam, tiba-tiba itu kan di luar kendali panitia. Jadi pastinya dari tadi sudah dongkol di rumah, aduh ini panitia bagaimana, jaringannya tersendak-sendak, lampunya padam, tidak disiapkan. Padahal sebenarnya kalau kalian tahu kakak tingkatnya kalian, panitia di sini, itu kurang istirahat sudah dari berapa hari yang lalu. Jadi tolong dihargai usahanya, karena memang pastinya dalam membuat kegiatan kita sudah mempersiapkan banyak hal, kita sudah meluangkan banyak waktu, tetapi masih banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya seperti hari ini. Jadi intinya seperti itu, sama-sama kita belajar, sama-sama kita evaluasi diri. Jangan hanya menjadi seorang komentator. Kalau hanya jadi komentator semua orang bisa, tetapi untuk melakukan suatu karya tidak semua orang bisa melakukan. Intinya seperti itu. Kita next. Ini sudah detik-detik slide akan berakhir. Sabar ya, mohon bersabar yang di rumah. Yang ini adalah kata dari seorang tokoh paling terkenal, Albert Einstein. Pasti semuanya kenal siapa beliau. Beliau sangat cerdas. Jadi menurut beliau, terpuruk dalam kesusahan adalah kunci bagi peluang hebat untuk kita. Jadi intinya dari tadi kalau kita baca semua orang-orang itu sudah mengatakan jangan pernah takut gagal, harus tetap optimis, semangat. Jadi memang kalau kita tidak pernah gagal, kita tidak akan pernah bisa mengevaluasi diri. Kita hanya akan selalu berada di zona nyaman. Tetapi kalau kita pernah gagal, harusnya kalian itu berterima kasih. Alhamdulillah saya pernah merasakan yang namanya kegagalan. Karena setiap manusia tidak mungkin tidak pernah merasa gagal. Pasti ada di mana mereka merasakan kegagalan itu. Tetapi yang paling penting sebenarnya bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan yang kita alami. Kalau kita bisa bangkit, kita bisa menjadi orang yang sukses. Tetapi kalau kita tidak bangkit, tidak bisa bangkit dari kegagalan, ini yang paling berbahaya karena kita akan selalu terpuruk dalam kegagalan itu. Oke, kita lanjut. Nah, selesai. Jadi dari tadi yang bisa saya simpulkan sebenarnya, saya ulangi kembali ya poin-poinnya supaya kita bisa memahami bersama, karena ini sebenarnya menurut saya materi inspiration people itu paling enak untuk kita sharing. Hanya memang terlalu banyak kata-kata mutiara di dalamnya, terlalu banyak kata-kata motivasi. Jadi sebenarnya pada saat membawakan materi ini memang kita selalu diberikan motivasi untuk selalu berusaha dengan baik, selalu bisa menghargai kerja keras baik orang lain maupun diri sendiri. Yang pertama tadi, kalian harus ingat bahwa bagaimana cara kita mengenali diri kita, mencari jejak-jejak diri kita sendiri, terus menemukan potensi diri. Diri saya, setelah kita kenal siapa saya, pastinya pada saat mengenal kita tahu kelebihannya kita apa, kekurangannya kita apa. Dari situ kita bisa menemukan yang namanya potensi diri. Potensi diri artinya berarti kemampuan diri yang menonjol dibandingkan orang lain. Karena setiap orang pastinya akan memiliki potensi yang berbeda-beda. Contohnya bisa saja si Amir potensi dirinya dalam hal-hal organisasi. Ternyata kalau dalam hal akademik Amir kurang senang. Terus si
Azwar mungkin dalam hal akademik lebih senang dibandingkan organisasi, bisa saja seperti itu. Gitu. Ada juga ternyata kayak Randy, oh potensi dirinya saya Bu suka ini buat video atau suka fotografi, ya itu kan namanya potensi diri. Dan belum tentu si Azwar juga bisa fotografi atau buat video, tidak semuanya seperti itu. Terus setelah kita menemukan potensi diri, pastinya kita akan melalui yang namanya kegagalan. Namanya berproses, pasti ada kegagalan. Kegagalan ini yang harus selalu kita ingat, jangan pernah terlalu meratapi nasib. Pada saat sudah gagal, biasanya ya sudah Bu, saya sudah pasrah, sudah seperti ini jalan hidup saya. Kalau sudah pasrah, apa lagi yang mau dibuat? Tidak ada. Jadi kita hanya akan terpuruk dalam kegagalan. Lanjut, berikutnya, ya. Pada saat kita bisa gagal, kita bisa mengerti yang namanya arti kegagalan, insya Allah kita bisa menjadi orang yang besar suatu saat nanti. Cukup sekian dari saya, mungkin kita akan masuk ke sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang telah disampaikan oleh Ibu Hepti Mulyati SGZ MSI. Untuk itu kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi adik-adik yang ingin bertanya, disilahkan untuk mengaktifkan mikrofon untuk bertanya langsung kepada Ibu Hepti Mulyati SGZ MSI. Ada yang sudah mengantuk. Disilahkan untuk saudara Afdal bertanya langsung kepada Ibu Hepti Mulyati. Disilahkan. Disilahkan untuk saudara Afdal bertanya langsung kepada Ibu Hepti. Siapa? Oh, Delvia. Yang mana Delvia? Delvia, angkat tangan. Oh, yang itu tuh, di bawah logo, iya kan? Di bawah logo. Nah, diperbesar katanya, bisakah? Ya, itu Delvia. Delvia. Mau dibacakan atau Delvia sendiri? Delvia boleh membacakan pertanyaannya secara langsung kepada Ibu Hepti Mulyati. Delvia yang mana? Yang berjilbab, yang tidak berjilbab? Oh, dari mana kau tahu, Andika? Oke, berarti trik-trik ya, tips dan trik mengatasi kegagalan. Seperti itu Delvia. Kenapa mereka tidak bergerak? Tak kancing.
Oke, sip. Baik, saya coba sharing sedikit ya. Jadi kita sharing saja. Intinya kalau bertanya pun tidak akan pernah disalahkan. Bagaimana model pertanyaannya. Jadi di sini tidak ada mencari siapa yang paling benar jawabannya, siapa yang paling baik jawabannya, tetapi kita hanya sharing. Jadi kalau pertanyaan Delvia tadi, bagaimana tips untuk mengatasi kegagalan? Saya bisa memberikan tips dari pengalaman saya saja ya. Jadi memang sebenarnya begini, saya pun juga pernah yang namanya mengalami kegagalan. Kalau kegagalan yang saya alami sebenarnya gini, dari situlah saya banyak belajar. Dulu pada saat saya selesai lulus, pada saat saya lulus dari S2, selesai S2, nah pada saat itu kan kita sudah mulai masuk, ini kegagalan yang paling berkesan nih menurut saya. Pada saat saya sudah mulai masuk bekerja sebagai dosen, nah sebenarnya ada satu kegagalan yang paling berkesan, yaitu di mana pada saat saya mencoba memasukkan suatu proposal hibah. Itu yang paling berkesan sebenarnya. Ini pada saat memasukkan proposal hibah itu, menurut saya itu sebenarnya salah satu hibah yang paling bergengsi dan sudah cukup lama saya incar. Jadi untuk mengikuti hibah ini sebenarnya bukan baru pertama kali saya ikuti. Saya sudah mencoba memasukkan proposal sudah sebanyak 2 kali. Tetapi sebanyak 2 kali itu saya mencoba memasukkan, saya selalu gagal, tidak pernah masuk dalam seleksi. Nah, tetapi pada saat saya gagal itu sebenarnya saya banyak melakukan evaluasi diri. Yang paling penting sebenarnya pada saat kita ingin mengatasi yang namanya kegagalan, pada saat gagal wajar kita merasa kecewa. Kok bisa ya, saya sudah kerja keras, saya sudah buat ini itu, tetapi kok hasilnya tidak seperti yang saya inginkan. Itu hal yang wajar, namanya juga manusia. Tetapi pada saat kita sudah merasa yang namanya kecewa, ya jangan terlalu lama kecewa di situ. Jadi kita harus langsung bisa melanjutkan hidup kita, langsung melanjutkan perjuangan kita. Pada saat lalu tidak lolos pun, saya cukup ya sampai hanya merasa ya udah, kalau memang tidak lolos berarti ada kesalahan nih dalam proposal yang saya masukkan. Nah, pada saat kita sudah merasa ada yang perlu kita perbaiki dalam proposal, dalam kesalahan itu, kita akan tahu, kita harus bisa mengevaluasi pekerjaan kita. Oh, ternyata proposal yang saya masukkan, karena begini, kalau kita mengerjakan suatu karya, pastinya kita merasa punya kita yang paling baik, punya orang lain belum tentu baik. Tetapi orang yang menilai belum tentu seperti itu. Jadi pada saat tidak lolos pun, ya pasti ada pertimbangan dari dewan penilai, kenapa bisa tidak lolos. Nah, kemudian saya mulai belajar membandingkan proposal-proposal saya yang 2 kali gagal dibandingkan dengan proposal-proposal orang lain yang ternyata lolos. Di situ saya sudah melihat, oh ternyata kelemahan saya ini, saya tidak memasukkan poin-poin ini. Terus pada saat ada lagi pengumuman hibah tersebut, saya ternyata memasukkan untuk yang ketiga kali. Pada saat yang ketiga kali, ternyata proposal saya diterima. Nah, pada saat diterima pun, ini baru tahap pertama, masih ada tahap kedua. Ternyata pada saat di tahap pertama, saya sudah menyelesaikan lagi untuk naik ke level berikutnya di tahap kedua. Tetapi saya tidak menyelesaikan di tahap kedua. Saya tidak melanjutkan proposal saya. Padahal pada saat lulus pun saya sudah senang. Alhamdulillah akhirnya saya bisa masuk ke tahap lulus seleksi pertama. Ternyata kenapa saya tidak melanjutkan? Karena memang pada saat itu saya harus bisa memilih. Saya harus mengerjakan proposal ini ataukah saya harus mengerjakan suatu pekerjaan lain yang juga tidak kalah mendesaknya. Di situ pastinya kita harus bisa merelakan salah satunya. Makanya dari tadi kan saya sampaikan bahwa tidak selamanya apa yang kita inginkan kita bisa peroleh, seperti itu. Nah, kejadiannya seperti contoh kasusnya saya. Jadi pada saat saya sudah bisa menentukan, oh ternyata saya lebih memilih pekerjaan yang satu ini dibandingkan proposal ini harus saya lanjutkan. Ya enggak apa-apa, kecewa, ya pasti kecewa. Tetapi belum tentu itu gagal sebenarnya. Yang penting saya sudah senang, kemarin enggak pernah
lulus, ternyata pada saat yang ketiga kali lulus, walaupun saya tidak lanjutkan sampai di ending. Jadi sebenarnya tipsnya ya sudah, pada saat sudah gagal harus cepat bangun dari kegagalannya, jangan tidur. Jadi harus tetap bangun, semangat, dan kerja keras lagi. Sebenarnya itu tipsnya yang paling simpel. Jadi rasa kecewa pasti ada kecewa, karena ibu biar bagaimana juga ibu kalau sudah gagal, putus cinta, ya pasti kecewa. Itu biasa kan. Terus kalau seandainya kalian anggap putus cinta itu kegagalan, apalagi anak-anak zaman now yang sudah mulai merasakan yang namanya pacaran, ya patah hati itu tidak seberapa sebenarnya. Kalian itu kan masih muda sebenarnya, patah satu tumbuh 1000. Yang paling parah patah satu tidak tumbuh-tumbuh. Nah, itu yang parah kan. Jadi sebenarnya yang pertama, kalau rasa kecewa wajar. Setelah kecewa harus cepat bangun, harus cepat bangkit lagi untuk beraktivitas kembali, berkarya kembali. Ya hanya seperti itu sebenarnya tipsnya. Masih ada pertanyaan lagi seperti itu, Delviana ya? Delviana. Masih adakah pertanyaan lain? Ada Ibu, selanjutnya pertanyaan dari Tiara Lestari. Mana? Oh ya. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Saya Tiara Lestari mau bertanya, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas diri kita kembali setelah mengalami kegagalan, yang mungkin kegagalan itu membuat kita kurang percaya diri? Terima kasih Ibu. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Ini kita seperti di radio-radio. Ada yang memberikan pertanyaan seperti itu. Ini terima kasih pertanyaan dari Tiara Lestari. Pertanyaannya sangat baik, hampir sama sebenarnya tadi yang Delviana. Hanya ini lebih spesifik lagi. Perbedaannya adalah pada saat kita gagal biasanya kita kurang percaya diri. Bagaimana kita bisa membangkitkan kepercayaan diri kita kembali, seperti itu kayaknya untuk Tiara Lestari. Jadi Tiara, salam kenal dari saya. Semoga nanti kita bisa tatap muka langsung ya Tiara. Apalagi kalian yang tingkat 1 ada mata kuliah dengan saya, yaitu mata kuliah ilmu gizi dasar. Nanti untuk kalian kita ketemu di bulan September, besok sudah mulai September. Tanggal 7 kita sudah mulai aktif kuliah, jadi pasti tidak lama, seminggu lagi kita akan ketemu Tiara. Terus jadi begini, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas diri kita kembali setelah mengalami kegagalan? Seperti yang tadi saya bilang, gagal harus cepat bangkit, walaupun memang pastinya begini, pada saat kita bisa bangkit, pastinya kita bisa mengembalikan lagi kepercayaan diri kita. Yang bisa membuat kepercayaan diri kita kurang, yaitu pada saat kita gagal, kita tidak bangkit-bangkit. Nah, itu pasti kepercayaan diri kita kurang. Kalau kalian masih kurang percaya diri, berarti memang kalian belum bangkit. Hanya masih sadar, oh saya sudah tadi gagal, sudahlah saya mau melanjutkan hidupku lagi. Tapi hanya sekedar begitu, tetapi kalian belum bisa membangkitkan kembali motivasi diri kalian. Makanya masih kurang percaya diri. Jadi kalau ingin meningkatkan kembali kepercayaan dirinya, ya pastinya harus benar-benar bangkit, jangan setengah-setengah. Kalau sudah benar-benar bangkit, pastinya kepercayaan diri pun juga akan kembali. Pada saat kepercayaan diri kita kembali, pastinya kita bekerja keras lebih baik lagi, memotivasi diri kita sendiri, ya harus bangkit, harus percaya diri, seperti itu. Apapun penilaian orang terhadap kita, diabaikan saja, cuek saja, ya kan, seperti itu. Makanya banyak pepatah yang mengatakan, ya life must go on. Apapun orang bilang, ya nggak usah dengar kata-kata orang, anggap saja radio rusak, seperti itu. Masih ada pertanyaan lain? Saya pikir sudah cukup, Tiara. Semoga Tiara puas. Kalau tidak puas, nanti kita ketemu pada saat di kelas, bisa dilanjutkan lagi. Masih adakah pertanyaan? Ada yang mau bertanya langsung kayaknya mungkin. Masih. Oh, Tiara suaranya tadi? Jika ada adik-adik mahasiswa yang masih ingin bertanya, disilahkan.
boleh mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Ibu Hepti Mulyati. Mau memperkenalkan diri juga boleh, mau sapa-sapa juga boleh, kan ini materi terakhir, jadi santai. Mau sapa, ada yang dari Luhuk, ada yang dari Banggai, ada yang dari mana lagi? Ada yang dari Morut katanya Kak Destri. Atau kita perkenalan, boleh juga. Kan kalian hanya 40 orang toh. Bolehlah kita perkenalan saja toh, siapa tahu sambil perkenalan, Ibu saya mau bertanya, boleh. Kayaknya lebih seru. Ya masih bisa lah. Baru jam 4 kan. Untuk adik-adik silakan mengaktifkan mikrofon, kita akan melakukan perkenalan. Ya, siapakah ini? Oh iya. Jadi Sisian nanti akan kasih Sisian baca ya. Namanya, tanggal lahirnya. Ini sudah mengantuk. Maka tertangkaplah kamera. Kalau kakak tingkat masih harus perkenalan kah? Oke, ini pas Tiara. Halo Tiara. Oke, perkenalan dulu Tiara. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya Tiara tadi sudah dengar jawaban saya? Sudah, oke. Siap, makasih Tiara pertanyaannya. Kita lanjut. Siapa lagi? Siapakah ini? Ada dua ya? Ada dua, ini siapa dengan siapa? Selanjutnya perkenalan untuk Putri dan temannya, disilakan untuk memperkenalkan diri. Saya juga kaget loh dia balik. Ayo Putri ya, Putri dengan siapa di sini? Putri dengan siapa? Putri sama Putri yang mana Putri? Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Luhuk. Oh, Putri orang Luhuk. Iya ya, sabar. Di sampingnya Putri sabar ya. Di sampingnya Putri siapa? Oh, yang tadi Alda, yang ini Putri. Oke. Oh, bagus jaringan. Orang next. Jaringan di sana ada gangguan. Sudah lagi tuh, sudah bagus. Ya, coba gerak ada orang. Putri, ayo lanjut Putri.
Waalaikumsalam Putri. Lanjut. Putri ini bertetangga dengan siapa tadi sebelahnya? Alda. Oh, oke. Sip. Tadi yang si Alda ini yang bertanya atau bukan? Bukan ya? Putri, janganlah tatapanmu begitu ke Alda, kasihan si Alda. Oke, kita lanjut. Siapa lagi selanjutnya? Ini siapakah dia? Aulia. Ayo Aulia, dipersilahkan untuk perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aulia dan panggilan saya Seto. Asal sekolah saya Desa Aceh. Dari Palu? Dari mana tadi? Palu kan? Oh iya. Oke, sip. Palu. Lanjut. Julio, kenapa kau lama di sini? Iya. Selanjutnya untuk Rifka. Untuk Rifka boleh memperkenalkan diri. Waalaikumsalam. Bukan ini loh. Oh ini. Oh Ika, nama panggilannya Ika. Oh nama ininya nama apa? Nama gizinya apa? Ika. Vitamin A. Oke. Siap Ika, lanjut Ika. Ayo siapa lagi? Terima kasih Kak. Selanjutnya Amalia Ramadan Supin. Angkat tangannya, yang manakah? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahodopi berarti Morwali ya Destri? Iya, Ibu. Oke, tetangganya Kak Destri. Walaupun mungkin jauh. Selanjutnya Rifka Monika. Selanjutnya Rifka Monika. Yang mana Rifka? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan ini, bukan. Yang tadi itu. Rifka. Selanjutnya Rifka Monika. Yang R itu apa Azwar? R itu R. Bukan Rifka itu, yang R. DTKC aktif kameranya. Oke, lanjut dulu. Sisian lanjut.
Selanjutnya Feni Ferianti. Feni Ferianti. Kenapa ini lagi yang di Feni, di manakah Feni? Feni. Selanjutnya Adelina Lorenza Penga. Kau suruh angkat tangan, kayaknya bagus sih. Suruh angkat tangan. Ini loh, di kamera supaya gak tahu kan saya. Ini siapa? Siapa ini? Tidak ada suaranya. Sudah, Pak. Adelina Lorenza Penga, silakan memperkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, makasih Adelina. Selanjutnya Yuni Aldarinda SI Taim. Yuni Aldarinda. Ada yang Mbak ini. Sudah ada suaranya. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Alda. Selanjutnya Meldi Indriani Aurora Simuru. Semangat sekali lihat Alda ini, Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini Meldi? Oh, tetangga Morowali di sebelah sana. Orang Napu, Ibu. Orang Napu. Oh, sebelah sini. Napu. Selanjutnya Anissa Nurul Hikmah. Saya kira saya Morowali, saya dengar Morowali. Napu. Puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Hikmah, tempat tanggal lahir Kalkubula 27 September 2002, asal sekolah SMA Negeri 2 Sigi. Di sebelahnya, yang di sebelahnya. Temannya yang di sampingnya boleh memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifatul Husna, tempat tanggal lahir Palu 10 Mei 2002, asal sekolah MA Al-Khairat Pusat Palu. SMA berapa? SMA. Al-Khairat. Oh. Selanjutnya Teresia Tinagari. Teresia. Itu Jule. Bawahnya admin. Tadi dari slide pertama tadi di bawah admin itu pas di bawah admin. Asal sekolah dengan Negeri 2 Nah, oke Teresia, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Trisha Tinagari, tempat tanggal lahir Watu Songo 8 Juli 2001,
asal sekolah SMA Negeri Delu. Dari mana? Dari Delu. Selanjutnya Iis Rawati. Itu tuh. Oh sudah itu. Oh, sudah tadi ya. Iis Rawati Ibu. Sudah. Selanjutnya Sofia Tania Ningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena aku Iya, Sofia. perkenalkan masuk tadi sekolah negeri 1 Parigi, daerah Parigi. Selanjutnya Dita Amalia Ramadhani Abdul Rahim. Dita Amalia. Ada itu yang dapat tentena itu. Ada di sini tadi anunya belum kayaknya. Ini Bu Priska Agni Octavia dari tentena. Asal sekolah SMA Negeri 1. Perkenalannya nanti saja lagi lanjutkan besok. Perkenalannya bisa kita lanjutkan besok mengingat waktu kita pada saat ini sudah habis. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Hepti Mulyati, SGZ MSI yang telah memberikan materinya dan juga kepada adik-adik mahasiswa baru yang sudah memberikan pertanyaan. Demikian acara kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.